Halo semuanya, kembali lagi sama channel Nita Prakana. Di video kali ini kita akan membahas teori movie Boboiboy Boy X Mechamato. Movie ini mungkin adalah hal yang paling dinanti-nantikan oleh banyak fans Boboiboy dan Mechamato. Selain karena pertemuan Boboiboy dan keluarganya, kita juga dibuat penasaran siapa musuh utama dalam movie ini. Meski masih lama tayangnya, tapi admin rasa tidak ada salahnya jika kita mencoba membuat teori-teori tentang seperti apa cerita movie ini akan terjadi. Dan ya, admin sudah buat beberapa teori yang mungkin liar banget, namun kembali lagi sebelumnya admin peringatkan jika semua ini hanyalah teori dan pendapat admin aja, jadi jangan terlalu dibawa serius. Oke, kita ke teori yang pertama. 1. Drakakus. Drakakus adalah musuh utama dari movie Mechamato. Dia adalah penyebab utama Mechabot terpisah dari tuan lamanya, meski berhasil dikalahkan oleh Amato dan Mechabot di akhir movie, tapi kita tidak tahu pasti apakah dia udah tewas, atau justru berhasil. Selamat melihat dari kejadian Ejojo di musim 3 cerita Boboiboy, yang dimana dia kembali dengan kekuatan baru pada Boboiboy, membuat admin berpikir, apakah mungkin hal sama juga akan dialami oleh Mechamato, yang dimana nanti Drakakus kembali dengan kekuatan baru dan juga pasukan yang lebih kuat lagi untuk membalas dendam pada Mechamato? Jika iya, maka mungkinkah kita akan melihat kembali Drakakus di movie Boboiboy X Mechamato ini? Dan jika benar terjadi, ini benar-benar semakin menarik karena Boboiboy akan melawan musuh yang pernah ayahnya ceritakan padanya saat ia masih kecil dulu. 2. Keluarga Borara. Borara adalah musuh Boboiboy di movie pertamanya. Borara memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, yaitu Black Hole, yang dimana kekuatan ini mampu menarik semua hal pada titik Black Hole yang diciptakan oleh Borara, dan meski sudah diperlihatkan ditembak memakai tembakan solar oleh Boboiboy Solar, kita juga belum tahu pasti apakah dia juga masih bisa diselamatkan atau justru udah tewas. Satu lagi anak buah dari Borara juga diperlihatkan masih selamat dan hanya ditangkap aja. Apakah mungkin setelah bebas nanti salah satu anak buah dari Borara ini akan kembali pada Boboiboy dengan kekuatan baru dan juga rekan yang lebih kuat lagi untuk membalas dendam pada Boboiboy dan juga merampas kekuatan teleportasi kembali? Jika iya, apakah rekan baru mereka adalah tim Tengkotak juga atau justru keluarga Borara? 3. Pemilik kuasa teman Boboiboy. Di cerita Boboiboy dari kecil sampai dewasa, kita belum diberitahu asal-usul kekuatan Boboiboy dan kawan-kawannya. Selama ini kita mengira bahwa mereka adalah pengguna pertama dari kuasa itu, karena kita tidak tahu juga bahwa di galaksi terdapat banyak power spehera dan berbagai kuasa dan juga pemiliknya. Nah, di cerita movie 2 Boboiboy kita telah diberitahu bahwa kuasa Boboiboy yaitu elemental ternyata memiliki pengguna pertama, dan Boboiboy ternyata bukan pengguna pertama dari kuasa elementalnya itu, yang dimana ternyata ada 7 pengguna elementalnya. Nah, karena kuasa Boboiboy sudah diberitahukan asal-usul kuasanya, bukan tidak mungkin juga jika suatu saat nanti pengguna pertama dari kuasa teman-teman Boboiboy juga akan diperlihatkan dan dijelaskan, apakah kuasa Ying, Gopal, Fang dan Yaya memiliki tuan yang berbeda-berbeda juga atau justru hanya satu pengguna saja. Ini semakin menarik jika kita bayangkan bahwa nanti akan ada lagi legenda yang harus dihadapi Boboiboy setelah Retaka. Dan yang paling menariknya lagi adalah jika 4 kuasa ini berbeda tuan lalu datang di waktu yang bersamaan pada Boboiboy dan kawan-kawan. Tentu ini akan menjadi pertarungan paling epik yang mungkin terjadi karena 4 legenda melawan Boboiboy, dan apakah Mechamato dan Maxmana akan turun tangan membantu Boboiboy? 4. Pencipta Power Spera. Ini mungkin adalah teori paling gila yang mungkin admin buat, namun coba kita membuat sebuah imajinasi yang dimana jika saja pencipta dari semua Power Spera membuat masalah yang cukup besar antara galaksi dan bahkan seluruh dunia, yang dimana dia mungkin telah berhasil menciptakan kekuatan yang tidak memiliki tandingan. Dengan kekuatan itu mungkin dia telah membuat dunia dalam bahaya. Boboiboy, Mechamato dan kawan-kawannya tentu harus menghadapi ini karena mereka adalah penyelamat galaksi. Tapi di sisi lain, bagaimana cara mereka menghadapi musuh yang telah menciptakan semua Power Spera itu? Karena dia pasti memiliki counter atas semua kuasa yang ada di galaksi ini selama itu masih berasal dari Power Spera. 5. Mechamato. Judul dalam movie ini adalah Boboiboy X Mechamato. Karena X sendiri terkadang bisa diartikan sebagai versus atau melawan. Nah, apakah ini adalah sebuah petunjuk untuk kita melalui kata X ini, yang berarti Mechamato versus Boboiboy? Jika iya, apa maksud versus itu adalah sebuah pertarungan kerjasama atau justru pertarungan antara Boboiboy Mechamato itu sendiri? Lalu jika iya, apa yang membuat keduanya harus saling bertarung? Apakah untuk menyadarkan salah satunya yang dikendalikan? Coba tulis pendapat kamu di bawah. 5.
Boboiboy Boy. Jika X adalah artian sebuah kata melawan atau versus, maka siapakah yang lepas kendali di sini? Orang yang paling kuat adalah Boboiboy karena kita tahu sendiri kuasanya itu adalah kuasa yang mampu mengambil kesadaran penggunanya. Jika tidak bisa mengendalikannya maka pengguna akan dikendalikan oleh kuasa itu. Apalagi kuasa tahap 3 dari elemental Boboiboy adalah kuasa yang mungkin adalah paling berpotensi membuat Boboiboy lepas kendali. Jika Boboiboy suatu saat nanti berhasil melengkapi tahap 3 dari semua elementalnya dan lalu ada momen di mana dia mulai hilang kendali dan dikuasai oleh semua kekuatan itu seperti Retaka, bukan tidak mungkin jika dia akan menjadi ancaman bagi orang lain atau bahkan galaksi. 6. Ras Atata 3. Di akhir komik Boboiboy Arc Gurlatan nanti Boboiboy meminta izin pada Chichiko untuk bertugas di bumi saja sambil menjaga Tok Aba, yang berarti itu artinya Boboiboy juga akan meneruskan usaha Tok Aba, yaitu Koko Tok Aba. Kita tahu bahwa di cerita Boboiboy kecil apalagi musim 1 dan 2 Koko masih menjadi sebuah incaran bagi musuh-musuh Boboiboy. Disebutkan bahwa Koko adalah sumber tenaga yang sudah lama menghilang di planet Atata 3. Dan kita tahu juga saat ini sudah ada 4 karakter dari planet Atata 3 yang mengetahui bahwa Koko ada di bumi. Mereka adalah Adudu, Mama Adudu, Jojo, dan terakhir Bagogo. Menurut Adudu jika dia memberitahukan pada jenderal dari Atata 3 tentang keberadaan Koko ini maka mungkin akan banyak orang dari planet Atata 3 akan ke bumi. Unteka mendapatkannya, karena memang seperti yang kita lihat Koko ini benar-benar sangat memiliki sumber tenaga yang tinggi bahkan bisa mengaktifkan power spera seperti Ochobot. Karena Adudu sudah tobat rasanya tidak mungkin jika dia memberitahukan tentang keberadaan Koko ini pada ras Atata 3. Lalu bagaimana cara planet Atata 3 ini mengetahui keberadaan Koko ini? Nah mungkin 3 tokoh ini akan menjadi kuncinya. Mereka adalah Bagogo, Jojo, dan Ibu Adudu. 3 karakter ini mungkin akan menjadi penyebab ras Atata 3 mengetahui keberadaan Koko di bumi. Admin percaya jika Monster membuat Boboiboy bertugas di bumi bukan hanya untuk menjaga Tok Aba saja tapi pasti ini adalah sebuah petunjuk bahwa cerita akan berlanjut dengan pertarungan di bumi dan melindungi Koko Tok Aba, dan mungkin ini juga cara agar Monster bisa membawa karakter Adudu kembali ke cerita Boboiboy. Oke, kayaknya cuman sampai 6 teori aja yang admin punya. Nah jika video ini bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, aktifin juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sekali lagi semua ini hanya teori, prediksi, dan pendapat admin pribadi, jadi jangan